Oke, baik Mas, selamat malam. Di sini saya demokan untuk aplikasinya ya. Nah, di sini aplikasinya sudah selesai. Setelah itu, untuk semua data ini masih kosong ya. Semua data ini masih kosong. Ini untuk halaman homepage-nya, ini home. Ya, ada tentang kami. Tentang kami, kalau lihat selengkapnya mengarah ke menu tentang kami sendiri. Setelah itu di sini ada jenis pengaduan yang dapat dilaporkan. Ini ada masternya sendiri. Jadi ada jenisnya itu, maksudnya aplikasi ini itu bukan hanya pengaduan seperti keluhan saja. Jadi ada masternya sendiri. Jadi tak buatin master data yaitu jenis pengaduan. Kayak keluhan, apresiasi, saran dan masukan. Nah, itu dia ada masternya sendiri. Terus ini pengaduan yang sudah selesai. Nanti kalau sudah ada nanti muncul di sini. Oke, ini footernya ya. Nah, setelah itu ini menu tentang kami. Ini hardcode juga ya Mas, kan kemarin mintanya juga hardcode. Nah, ini ada visi misi, tak tambahin, nanti bisa diganti sesuai keperluan. Nah, seperti ini jenis pengaduannya juga masih kosong memangnya ya. Nanti ditambahin dulu. Layanan juga masih kosong, yaitu jenis pengaduan. Prosedur, ini prosedur pengajuan. Nah, langkah-langkah pengaduan seperti ini bisa diganti sendiri. Hubungi kami. Nah, ini bisa diganti sendiri juga untuk alamat, email, telepon. Oke, setelah itu kita login sebagai Banjar dulu. Banjar itu aksesnya bisa semua. Jadi kalau Banjar dia bisa untuk mengakses semua data. Kita tambahin dulu ya, kita login dulu ke Banjar. Sorry. Oke, di sini berhasil login sebagai si Banjar. Semua data masih kosong ya. Master data ada kategori sama jenis, ada slide ke carousel, master user, bisa nambahin admin sama warga, pengaduan sama laporan pengaduan. Di sini ada pengaduan pending. Sampai pengaduan terselesaikan masih 0, belum ada data sama sekali. Admin juga masih 0, warga juga 0, kategori sama jenisnya 0. Nah, setelah itu untuk memperbarui profil user yang login, warga, admin maupun Banjar itu bisa klik di sini. Pojok kanan atas klik profil saya. Nah, di sini dia bisa update profil dari nama sampai alamat. Ini tak ganti dan terusnya ini. Oke, profil berhasil diperbarui. Nah, dia berubah menjadi Dani Tresna. Oke. Di sini bisa bisa di hidden juga ya. Bisa di hidden, bisa juga di show. Nah, kayak gini. Tampilannya juga sudah responsif. Kembali ke dashboard. Oke, sini langsung kita tambahin aja lah untuk kategori pengaduan. Kategori pengaduan ini misalnya itu kayak infrastruktur, nah kayak gitu, misalnya lingkungan gitu, lingkungan misal gini. Oke, press menambahin, tambahin lagi ya. Data master kategori ini itu nanti juga berpengaruh ke pengaduan gitu. Setelah itu misal keamanan. Oke, kalau mau nambah lagi klik tambah, terus klik simpan. Kalau mau edit klik aja di sini edit. Misal keamanan ini saya ganti lainnya. Sorry. Lainnya ke pengaduan bersih berganti ke lainnya. Kalau hapus bisa klik di sini. Di sini ada untuk konfirmasi ya. Lanjut hapus data kategori akan dihapus secara permanen. Lanjutkan atau cancel. Kalau lanjutkan dia akan menghapus secara permanen untuk data tersebut. Gitu. Lanjut ke jenis pengajuan. Nah, di sini untuk jenis pengaduan itu seperti yang saya bilang tadi ya. Misal ada keluhan, ada saran, gitu. Jadi nanti si warga itu bisa milih dia mau pengaduan apa nih. Misal warga ada masukan, saran dan masukan untuk
untuk kantor Banjartengah Sidakarya. Nah itu nanti bisa ketahuan gitu jenisnya, ternyata dia masukin saran dan masukan gitu. Misal keluhan itu misal keluhan kayak gini, kita edit saran dan masukan. Oke, kalau mau cancel ya tutup aja di sini, close. Kalau nggak jadi edit atau close di sini. Kalau yang biru ini untuk yang simpan atau submit ya. Oke, jenis pengaduan mesti diubah. Untuk hapusnya juga sama. Setelah itu kita lanjut ke slide carousel dulu lah. Oke, ini tak baginya 2 ya. Oke, di sini misal tak tambahin hari libur nasional. Keterangan misal terserah ya. Statusnya aktif atau enggak. Kalau aktif dia tampil di halaman homepage atau landing page-nya. Tapi kalau kita ganti ke nonaktif, dia nggak tampil gitu. Jadi ada bisa dihapus juga bisa. Tak kasih status ini misal ditambahin dulu tapi belum ditampilin. Nah, gitu. Oke. Di sini tak misalnya gambar ini ya contohnya. Tak klik simpan. Oke. Nah, ini harus dipilih ya. Kalau ada bintang atau require atau mandatory kayak gini itu harus diisi dia. Simpan. Nah, di sini berhasil menambahkan 1 carousel. Di sini masih kosong nih, karena belum ada carousel sama sekali. Kalau kita refresh, nah dia sudah tampil. Hari Libur Nasional, informasi terkini. Ini untuk keterangannya yang kita masukin. Untuk judulnya, ini itu hardcode ya. Untuk informasi terkini itu dia hardcode. Gitu. Misal ini hanya 1 gambar. Slide-nya dia nggak tampil nih. Terus misal tak tambahin lagi nih misal. Oke, misal untitled. Simpan. Oke, berhasil lagi nambahin. Coba kita cek. Nah, dia tampil nih slide-nya ke samping. Jebret. Cuti bersama. Jebret. Kalau nggak mau nampilin ya ubah aja statusnya ke nonaktif atau dihapus juga bisa, terserah ya, sesuai keperluan aja gitu. Terus inaktif kan ya. Nah, hanya hari libur nasional yang aktif tampil di homepage gitu. Oke, tak kembali ke aktif. Aktif. Oh iya, sama-sama aktif. Oke. Setelah itu kita lanjut ke master admin dulu. Admin itu akses usernya sama seperti Banjar, kecuali dia nggak bisa mengakses atau menambah data admin sendiri. Kan nggak mungkin user admin nambah user admin. Yang bisa nama user admin hanya Banjar gitu. Oke, kita tambahin dulu untuk adminnya. Terus di sini misal Indira Putri. Indira@gmail.com 123. Sorry. Nah, ini dipilih juga ya. Nah, di sini kan di user ini ada status aktif sama inaktif nih. Aktif sama inaktif kalau mau nambahin ataupun edit. Nah, itu kegunaannya. Nanti kalau kita pilih dia inaktif, dia nggak bisa login. Jadi dia nggak ada akses untuk login. Tapi kalau dia aktif, dia bisa login. Dia ada akses untuk login gitu. Oke, hapus editnya sama ya. Terus warga ini bisa ditambahin dari internal, bisa juga eksternal, dia membuat akun sendiri. Nah, ini user warga tak buat di sini aja.
Di sini saya mau coba register buat akun. Nah, sebentar. Tadi kan kita udah nambahin ini nih, jenis pengaduan ya. Oke, sebentar di sini. Kalau kita cek jenis pengaduan atau layanan di sini, nah ini sekilasnya saja. Kalau di sini tampil semua jenis layanannya. Kalau yang di home atau menu home itu cuma maksimal 5 data jenis pengajuan. Kalau ingin melihat semua jenis pengajuan apa aja yang bisa dilaporkan, cek di menunya sendiri, gitu ya. Sama seperti tentang kami ini lengkap ada visi misi. Tapi kalau di home, di menu home dia cuma sebagian saja, gitu. Terus ada buttonnya kan, ada buttonnya untuk lihat selengkapnya mengarah ke tentang kami. Oke. Nah, layanan. Nah, di sini layanan ini bisa buat pengaduan. Nah, dia disuruh login dulu nih, karena dia belum login. Kalau sudah ada akun atau sudah punya akun, silakan login. Kalau belum, buat akun dulu. Misal putra@gmail.com. Jepret register. Ya, data user berhasil dibuat. Setelah itu kita login sebagai putra. Untuk aksesnya si user warga itu dia hanya bisa mengajukan pengaduan saja dan bisa nge-tracking atau melihat status pengaduannya dia. Jadi di sini nanti kalau status pengaduannya itu sudah terselesaikan, misalnya udah terselesaikan ya, nanti user warga itu akan mendapatkan notifikasi ke emailnya dia gitu. Jadi pastikan untuk emailnya aktif karena tak kasih fitur notifikasi by email gitu. Misal nih buat pengaduan baru, di sini kan pengaduan masih kosong nih di halaman si pengelola. Ini tak login admin aja lah, misal admin aja ya. Kita logout dulu. Terus tak login ke admin aja. Error. Nah, kalau error itu tadi nggak masalah ya, itu tergantung dari spek spek lokal kita atau laptop kita sih. Kebetulan laptop saya ini agak lemot. Oke. Nah, ini sebagai si admin. Master usernya cuma warga saja. Kalau adminnya dia nggak ada. Oke. Misal jenis pengaduannya itu keluhan. Misal lingkungan. Tolong untuk untuk lokasi bla bla bla, atau ginilah biar lebih sopan, terhormat. Iya, tolong ini gini aja. Sebentar. Oke, ini tak kopikan untuk isinya. Jepret. Masih. Form upload buktinya ini opsional, boleh ditambahin, boleh enggak. Nah, di sini tadi kan di halaman homepage kan ini untuk prosedur pengajuan kan sudah tertera nih. Tak tambahin kayak gini, tips agar pengaduan cepat diproses, sertakan foto atau bukti video gitu. Nah, di sini bisa untuk upload foto, jadi opsional, boleh kosong, boleh diupload, boleh juga dikosongin atau nggak diupload gitu. Biar cepat ada action dari si pengelola atau pengurus, sertakan buktinya juga gitu. Kasih keterangan, misal ini lokasi depan, kalau tambah lagi klik lagi, misal ini belakang, misal belakang gerbang, misal ini
beda ya gambarnya. Kalau nggak jadi ya klik cancel aja di sini, klik nanti dia hilang gitu. Misal mau nambah klik ternyata nggak jadi, ya udah cancel, klik klik klik. Nah gini, simpan. Pengaduan berhasil dibuat, mohon menunggu konfirmasi dari admin 1 kali 24 jam atau cek berkala status pengaduan Anda. Nah, seperti ini untuk teksnya panjang ya, statusnya masih pending. Di sini untuk actionnya, kalau statusnya masih pending, si warga masih bisa edit untuk keseluruhannya, mulai dari jenis pengaduan sampai bukti-bukti. Misal nih, foto yang ini nggak jadi, yang kedua, klik aja di sini, klik simpan. Kalau kita cek, fotonya tinggal 1 gambarnya. Nah, yang tadi nggak jadi kita ajuin. Nggak jadi kita ajuin karena kita hapus. Kalau mau nambah lagi ya diklik lagi plus input gambarnya Gemini grade misalnya gini. Oke, ini aja, simpan. Oke, kalau ini untuk cek detailnya. Setelah itu kita cek di halaman pengelola. Notifnya masuk nih. Nah, ini kode pengajuan yang masuk, jenis pengajuan keluhan, kategori lingkungan. Nah, ini nanti kalau setiap ada pengajuan yang masih pending, dia akan muncul alert kayak gini di websitenya. Nah, jadi si pengurus itu bisa tahu, misal ada lupa yang pending atau belum dikonfirmasi ya gitu. Nah, itu nanti muncul kayak gini. Klik OK aja biar dia hilang selama 5 menit. Kalau 5 menit lagi dia muncul lagi gitu. Oke, di sini untuk notifikasinya ya, kebetulan cuma 1 aja. Kalau kita lihat semua notifikasi yang tampil di sini di pop up kecil ini, itu dia maksimal 4-5 pengaduan pending. Tapi kalau kita lihat semua, kalau di halaman modal sini dia nanti tampil semua yang masih pending gitu. Oke, bisa kita klik ya di sini untuk melihat detailnya. Nah, di sini nih kepada yang terhormat isi pengaduannya kayak gini. Terima kasih Putra. Tanggapan masih belum ada tanggapan karena masih pending ya statusnya. Nah, sini profil pengadu mulai dari nama sampai alamat. Terus di sini ada riwayat pengaduan Putra. Jadi misal Putra ini tadi di tabel ini nanti ketahuan si nama ini, Putra ini atau profil ini, dia itu udah ngaduin berapa kali, berapa banyak pengaduan yang dia ajukan gitu, nanti tampil di sini gitu. Oke. Jadi ketahuan riwayatnya si Putra ini, berapa sih pengaduannya dia, ada berapa gitu, yang lainnya selain kode ini gitu. Nanti bisa cek detailnya juga, statusnya juga muncul gitu. Oke, kita tanggapi pengaduan nih misalnya. Klik, kita ubah ke oke, disetujui. Terima kasih. Minta ini aja wis. Ini kan masih disetujui nih. Kita klik simpan. Oke, statusnya disetujui. Terus di halamannya si kenapa ini? Oke, sebentar saya cek dulu ya mas. Oke, kita refresh. Salah ketik saya mas. Yang harusnya result dia salah ke data gitu, jadi ya kosong. Oke, sudah aman. Nah, tanggapannya kalau sudah ada tanggapan, dia ada di sini. Kalau belum ada tanggapan, ini tombol ini nggak bakal muncul, nggak bakal ada. Dan menu ini nggak bakal ada. Gitu. Lihat tanggapan. Nah, di sini disetujui, tapi nggak ada foto. Misal nih, kode ini sudah ada penanganan, misalnya. Update aja, cari kodenya di sini. Menu pengaduan, kode yang mana nih yang diproses atau sedang ditangani. Ketik di sini misal ini ya. Klik. Nah, ini kan kebetulan muncul nih dia datanya. Tapi kalau kita hapus ini, kan dia muncul nih. Oh, nggak muncul karena nggak sesuai.
Tapi kalau cuma kayak gini, nah dia muncul. Tapi kalau dilengkapi, nah dia nggak muncul. Jadi yang misalnya ada penanganan, atau yang ini juga bisa difilter untuk melihat status sampai tanggal pengaduan ya. Misal difilter tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4 Oktober ada pengaduan nggak? Kalau kita tampilkan, nah ternyata ada gitu. Terus kita pilih status pengajuan yang pending misalnya. Nah dia kosong. Tapi kalau yang sedang dalam disetujui misalnya, nah dia tampil dalam penanganan ada nggak? Oh dia kosong. Ini untuk refreshnya, merefresh semua data. Nah disetujui nih, mana kode yang sedang di penanganan, misal ini search. Oh ini datanya ketemu, klik icon show, tanggapi pengaduan, ubah ke dalam penanganan. Tambahkan juga buktinya kalau bisa, kalau memang sedang ditangani, biar si warga bisa cek bukti penanganannya gitu. Nanti muncul juga di halaman warga. Misal ini, hari pertama penanganan halaman, misal halaman depan. Klik simpan. Oke, kita cek di halaman warga. Pengaduan saya dalam penanganan nih statusnya. Lihat tanggapan. Nah, ini foto, ini opsional ya fotonya memang. Kalau ya diperlukan ya diupload aja. Kalau yang nggak diperlukan, misalnya yang diajukan itu jenis pengaduan cuma saran dan masukan, nggak perlu bukti foto nih si adminnya. Jadi nggak usah. Jadi langsung aja ubah ke disetujui atau terselesaikan. Kalau untuk isi tanggapannya itu wajib diisi kalau isi tanggapan gitu. Oke. Nah ini untuk hasil bukti penanganan sudah masuk ya. Jadi warga itu bisa melihat gitu. Oke, setelah itu misal ini saya ubah ke terselesaikan. Nanti si warga akan menerima notifikasi email ke email dia yang aktif. Nah untuk hasil emailnya nanti tak screenshot aja ya, saya kirim ke WhatsApp masnya gitu aja. Misal nih terselesaikan, kita klik simpan. Oke, tanggapan berhasil dibuat, terima kasih. Statusnya terselesaikan. Editnya udah nggak bisa diedit karena sudah selesai gitu. Di sini di halaman pengaduan sini sudah hilang. Karena kalau pengaduan di sini itu pengaduan yang statusnya tidak sama dengan terselesaikan, yaitu masih disetujui, masih pending, ataupun masih dalam proses penanganan. Tapi kalau sudah selesai, sudah clear, masuknya ke laporan pengaduan gitu. Jadi biar datanya tuh nggak numpuk gitu. Oke, gitu ya. Oke, nah di sini masih loading nih, bentar. Nah, filternya sama, bisa diubah by kalau di laporan itu tampil semua yang statusnya masih pending, disetujui, dalam proses, ataupun sudah selesai statusnya. Kayak kalau di laporan tampil semua kan, karena kan untuk rekap data nih, jadi tampil semua gitu. Bisa dicari by filter ya, status, tanggal awal sama tanggal akhir. Kalau kita ekspor ke PDF, kalau kita klik yang ini dia melihat detailnya aja, riwayatnya aja. Nah gini, kalau kita cek dia udah nggak bisa disubmit karena udah selesai. Oke. Nah ini untuk hasil ekspor laporannya, kode, tanggal, nama, jenis keluhan, kategori lingkungan, isi pengaduannya. Sorry, ini kebalik mas. Oke, nanti tak perbaiki ya. Dan ini bisa diunduh, bisa juga di download gitu. Oke, ini tak close. Kembali di halaman si ini, statusnya dia sudah selesai, terselesaikan. Kalau di halaman depan tampil
slide pengaduan yang sudah selesai gitu di halaman home ya, di menu home maksudnya. Oke, sebentar. Terselesaikan harusnya tampil ya. Kita cek. Oke, kita cek lagi. Nah, ini Putra Pratama, yang terhormat. Nah, oke, baik. Ini cuma beberapa yang selesai saja ya. Cuma untuk biar menu websitenya ini nggak terlalu kosong gitu. Jadi tak tambahin pengaduan selesai, nanti bisa muncul di sini gitu. Oke, baik. Di sini saya kembali ke admin. Semua menu sudah selesai ya. Pengaduan, laporan, dashboard, pengaduan selesai. Ada satu harusnya. Oke, satu. Oke, baik Mas. Di sini saya notifnya udah kosong nih, udah nggak ada yang pending atau belum dikonfirmasi. Oke, baik Mas. Kalau gitu terima kasih.